Podcast Dinanti. Oke dok, mungkin yang tadi sudah kita bahas di awal, ya mungkin dokter bertanya-tanya nih, kenapa? Saya diundang ke kejaksaan kenapa nih? Ada masalah apa? Biasanya kalau orang dipanggil diundang ke kejaksaan nih, melulu kepikirannya masalah hukum terus nih. Iya. Ternyata ini dok, kita juga harus peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Betul. Makanya kita undang dokter sini selaku kepala dinas kesehatan Indramayu ya dok ya. Ini untuk menyikapi masalah isu, bukan isu sebenarnya, memang real terjadi. Cuman supaya kita ini tidak panik dalam menanggapi berita-berita yang sedang berkembang ini terkait kesehatan. Yang terutama sekarang yang lagi booming ini dulu COVID. Ya. Sekarang masuk lagi ada hepatitis yang nggak tahu nih, belum diketahui hepatitisnya jenisnya apa, penyebabnya apa. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu hepatitis yang sekarang lagi booming ini dok, sebenarnya hepatitis itu sendiri apa sih dok? Dari segi keilmuannya itu apa sih seperti itu? Ya. Terima kasih Pak Nofri. Jadi hepatitis itu istilah medis atau bahasa Latin terdiri dari hepar dan itis. Hepar itu hati dan itis itu proses peradangan. Jadi peradangan di hati, namanya disebut hepatitis. Nah, peradangan ini bisa dikarenakan oleh infeksi. Infeksi itu bisa oleh virus, bisa bakteri, bisa jamur. Kemudian bisa peradangan disebabkan oleh bahan toksik lainnya, seperti penggunaan alkohol yang berlebihan, itu juga bisa membuat peradangan di hati dan lain sebagainya. Oh itu penyebabnya itu kategorinya virus juga atau seperti apa? Ya. Jadi kalau yang kita kenal selama ini ada hepatitis B, hepatitis A, C, D, E itu akibat dari infeksi virus itu. Oh virus ya, tentang virus. Dari virus Sinta gitu dok ya. Ya. Kan bisa juga tuh. Ya sekarang kamu lagi kenapa kamu ngomong ini? Ya. Lagi sakit apa? Sakit hati. Oh sakit hepatitis ya. Nah gitu dok ya. Nah ternyata saya sempat baca tuh hepatitis itu ternyata yang benar kata dokter tadi ya. Ada A, terus B, terus selain yang memang terkenal itu hepatitis A atau B gitu. Apa ada hepatitis lain tuh? Dan maksudnya apa sih bedanya hepatitis A, hepatitis B seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya hepatitis kita ada hepatitis virus 5 macam ya. Hepatitis virus A, B, C, D dan E. Oh sampai E ya? Ya betul. Jadi bedanya itu dari virus penyebabnya. Oh virus penyebabnya. Isinya varian A, B, C dan E, D dan E. Memang dari kelima jenis itu yang paling berbahaya adalah hepatitis B, akibat virus hepatitis B yang bisa kalau tidak diobati secara dini dan secara adekuat bisa kemudian berlanjut menjadi kanker hati. Oh jadi betul. Bisa jadi itu cikal bakal dari penyebab kanker hati dok ya? Betul. Nah itu kan kalau hepatitis tadi kan menyerang hati. Itu untuk hepatitis B itu tingkat ya boleh dikata tingkatnya lebih ganas lah dok ya, lebih akibatnya lebih itu. Nah kalau untuk bedanya antara A, B, B, hepatitis A, B sampai C, D, E itu apa dok? Dari jenis virusnya Pak. Oh jenis virusnya. Kalau untuk yang diserangnya sama hati juga dok? Yang diserangnya sama hati. Oh hati semua ya? Makanya disebutnya hepatitis semua. Seperti itu. Penyebabnya virus semua berarti dok? Virus semua. Nah sekarang kan itu sebenarnya sudah lama dok ya, hepatitis itu kan sudah lama sekali, sudah memang sudah menjadi memang penyakit yang boleh dikata terkenal dok. Betul. Hepatitis, kita tahunya ada hepatitis A, hepatitis B. Kadang pengetahuan masyarakat juga terhadap penyakit tersebut itu saya rasa edukasinya masih sangat kurang dok. Betul. Karena ternyata kan itu virus. Betul. Gitu. Nah itu tadi disebabkan oleh virus dok. Betul. Nah
Kalau untuk penyebarannya sendiri itu seperti apa tuh? Bagaimana cara penyebarannya? Jadi ini yang harus diwaspadai yang kebanyakan masyarakat masih belum terpapar edukasi secara baik gitu. Iya. Terutama yang kita fokus ke hepatitis B ya Pak. Hepatitis B yang paling berbahaya. Jadi sesungguhnya virus hepatitis B ini virus yang sangat menular. Oh, menular, sangat menular. Kategorinya sangat menular dok ya? Sangat menular karena bagi penderita hepatitis B itu virusnya terdapat di air liur, Pak. Oh, air liur. Iya. Jadi beda dengan HIV/AIDS. Iya. Nah, itu kan virusnya hanya ada di cairan darah dan di cairan alat genital ya atau alat kemaluan. Kalau di hepatitis B itu di air liur juga sudah ada Pak, sehingga kadang-kadang orang tidak waspada, kemudian bisa ditularkan dari penggunaan alat makan yang bersama-sama. Jadi untuk misalnya satu keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu terkena lah istilahnya hepatitis, itu berarti sangat bahaya untuk keluarga yang lainnya tuh ya? Betul Pak. Karena penularannya sangat gampang, seperti alat makan yang bersamaan itu saja sudah bisa menyebabkan anggota keluarga lainnya tertular. Penularan. Jadi bedanya dengan virus HIV/AIDS, kalau virus HIV/AIDS itu kan hanya di cairan darah dan cairan kemaluan, sperma atau cairan vagina. Kalau hepatitis B itu di samping di kedua jenis cairan tadi juga di cairan ludah, Pak, sudah ada di sana. Nah berarti seperti ini dok, berarti kita harus ya nanti dari unsur pemerintah kah, atau dari unsur bidang kesehatan berarti harus tetap mensosialisasikan ini sebenarnya penyakit berbahaya dan sangat menular. Betul. Nah ini juga untuk pembelajaran juga untuk ke masyarakat di Indonesia khususnya, itu berarti kan ini hepatitis ini sebenarnya adalah penyakit yang menular, bahkan sangat menular. Betul. Dan penularannya pun sangat mudah seperti itu. Berarti itu pembelajaran buat kita bahwa kita jangan menganggap sepele gitu dok ya. Ya sebenarnya penyakit apapun kita jangan anggap sepele. Betul. Cuman yang ini kalau dampaknya itu sangat berbahaya dok ya, tadi sudah dijelaskan dengan dokter bahwa akan ada penyebab kanker hati. Betul. Yang obatnya mungkin ya kalaupun sembuh mungkin susah dok ya. Ada indikasinya, ada ketergantungan obat atau apa nanti dok kalau untuk itu ya? Ya, kalau orang sudah terdiagnosis hepatitis B itu pengobatannya bisa seumur hidup. Seumur hidup? Ya, jadi pengobatannya itu satu, untuk supaya bagaimana virus itu tidak menyebar, dalam artian sampai batas dia tidak menularkan lagi ke orang lain. Oh. Tetapi tadi dokter mengatakan sampai virus itu tidak menularkan lagi ke orang lain. Betul. Nah, tetapi di dalam tubuh si penderita ini tetap ada. Tetap ada. Hanya dia tidak menularkan lagi. Ya. Cuman apakah ketika di fase itu, apakah virus itu tetap berbahaya bagi diri dia sendiri dok? Gitu. Itu berbahaya karena virusnya masih ada, dan virus itu kan hidupnya dari tubuh host atau inang, dalam hal ini manusia yang terjangkiti. Jadi mungkin sebagai gambaran umum virus atau hepatitis A, B, C, D, dan E ini kan karena virus, jadi penyebabnya sudah jelas itu Pak. Kemudian gejalanya mungkin Pak ya. Oh iya, gejalanya nih. Ya, gejalanya perlu diketahui nih oleh masyarakat umum nih terkait apa sih gejala awal yang ya biasanya nih dok, kebiasaan kita tuh kalau bukan benar-benar ngerasa sakit dan kita tidak bisa beraktivitas lagi nih. Kita itu masih ya obat warung kah, obat-obat yang kita bisa beli online kah, segala macam. Betul. Ini sebagai antisipasi awal nih. Ya. Ketika kita
mendapatkan gejala-gejala seperti itu, kira-kira apa sih dok yang umum lah, yang umum yang bisa dideteksi, nggak perlu kita ke dokter dulu seperti itu. Jadi gejala umum sih seperti hanya gejala infeksi lainnya Pak. Jadi kalau gejala tidak khas ya, yaitu demam, kemudian ada rasa malas ya. Wah, itu malas ini penyakit kita semua nih dok, karena udah lelah itu dok. Oh, iya, penyakit malas ini karena memang nggak bisa kita hilangin dok. Kemudian nafsu makan berkurang. Saya masih ada nafsu makan ya dok. Kemudian mungkin ada nyeri sendi, seperti itu. Nyeri sendi. Ini harus waspada nih buat rekan-rekan ini yang malas. Ini malas beda nih Pak dok ya, sama malas-malasan dok ya. Ini kalau udah nyeri sendi gitu ya dok ya. Kemudian apa lagi? Kemudian karena hati itu kan letaknya di rongga perut, jadi ada keluhan di saluran pencernaan. Seperti mual, muntah, bahkan ada diare, seperti itu. Nah, kemudian yang lebih khas lagi, karena hati ini kan sebagai organ yang memetabolisme bilirubin dan urobilin banyak, sehingga ada gangguan metabolisme dua zat itu yang berdampak pada muncul di kulit itu, kulitnya menjadi lebih kuning. Lebih kuning. Makanya lebih terkenal ada yang mengatakan hepatitis itu kayak penyakit kuning itu ya. Betul, itu karena dilihat dari tandanya Pak. Warna kulit ya, sampai kuku, ujung kuku itu kuning gitu dok. Ini sklera ya, mata ya. Kuning. Kemudian kalau kita gali lebih dalam, biasanya air kencingnya pun jadi lebih coklat. Lebih. Tetapi pada saat dia buang air besar, itu warnanya jadi lebih pucat Pak, kayak dempul. Jadi kita harus ngintip gitu dok ya. Jadi harus ngintip gitu ya. Itu pada tahap yang sudah bergejala agak lanjut. Seperti itu. Saya menarik tadi. Ada apa Pak? Dok, yang upin-ipin apa? Ini istilah-istilah kedokteran itu mungkin agak sedikit asing lah di telinga kita dok. Cuman kan ya itu tadi kita perlu mengedukasi masyarakat. Bukan kita tidak hanya mengedukasi masyarakat umum, tetapi juga untuk edukasi kita sendiri. Terlebih dahulu edukasi kita sendiri, kita juga lebih tahu, gitu kan. Kita juga bisa mengantisipasi. Nah, sekarang tadi apa hepatitis sudah, kemudian gejalanya seperti apa? Ini untuk bisa nggak dok hepatitis ini dihindari? Nah, kalau bisa, ini seperti apa? Ini kiat-kiat menghindari hepatitis ini seperti apa? Jadi sama dengan pencegahan penyakit infeksi lainnya Pak. Jadi untuk menghindari hepatitis itu yang penting satu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS itu pasti itu. Kemudian juga kita agar minum dari minuman yang memang sudah dimasak dengan sempurna. Makanan juga begitu Pak, terutama daging ya, sangat dianjurkan supaya sampai matang betul, seperti itu. Jadi kalau kita makan di steak itu dok, ada apa namanya medium, ada well done, ya. Itu berarti ada istilahnya rentan juga dok ya? Kalau yang seperti itu dok. Untuk saat ini lebih baik yang dimasak dengan sempurna, dengan matang. Apalagi sekarang kan pasti Pak Nopri pasti dengar ada hepatitis virus baru kan. Jadi untuk saat ini akan lebih baik kita lebih aman masakan yang sudah matang. Nah, tadi dok sempat menyinggung juga kita minum itu dengan air yang sudah matang sempurna. Nah, ini ada sekarang problematikanya yang sekarang sebenarnya bukan problem sih Pak. Dok ya, kalau kita mengkonsumsi kan sekarang kebanyakan kita selalu mengkonsumsi air yang dari kemasan. Ini kan kita tidak tahu juga nih prosesnya. Oke lah, katanya ada pemurnian, kemudian diambil langsung dari
sumber mata air dan segala macam itu gimana dok kalau kita mengkonsumsi air? Apakah perlu nih kita beli air yang seperti itu kemudian kita dimasak lagi dok? Kalau secara ininya. Ya. Jadi kalau untuk air kemasan yang benar-benar terdaftar di Iya. Kemenkes itu kan memang sudah dijamin itu Pak langsung siap minum. Siap Ya. diminum. Karena dalam prosesnya juga ada proses dimasak itu sampai lebih dari 100 derajat Celcius sehingga semua virus bakteri itu mati kemudian didinginkan baru dikemas. Jadi tetap ada proses pemanasannya dulu dok ya airnya itu ya dalam kemasan. Yang maksud saya air harus matang itu manakala mungkin ada banyakkan masyarakat kita yang memasak air dari sumur atau dari air ledeng itu harus dimasak sampai matang betul. Oke dok, tadi kita telah membahas masalah hepatitis secara umum nih. Ya. Ada hepatitis A sampai E. Nah, ini ada fenomena baru lagi setelah COVID gitu. Betul. Yang pastinya belum belum diketahui ini jenisnya apa. Cuma bentuk apa istilahnya dia hepatitis, cuman belum bisa dikategorikan oleh apa dan penyebabnya apa. Betul. Ini bagaimana perkembangannya sekarang ini Ya. terkait yang jenis baru ini. Jadi saat ini kan ada dikenal namanya hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Iya, benar. Atau acute hepatitis of unknown etiology. Nah, sebenarnya seperti ini dok. Dari namanya saja dia dikatakan hepatitis yang tidak tahu penyebabnya. Padahal dari awal kita sudah ngomong nih dok. Ya. Apa sih penyebabnya? Yaitu virus. Ada dua apa tadi dok ya? Apa? Ya ada virus, ada bakteri. Iya, udah jelas nih. Nah, itu maksudnya seperti apa nih dok? Hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya, belum diketahui penyebabnya itu ya. Jadi ternyata ini sejak 15 April kemarin itu 2022 WHO menyatakan bahwa ada kejadian luar biasa terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Kenapa tidak diketahui penyebab? Memang belum diketahui penyebabnya. Bukan oleh virus, bukan oleh bakteri, bukan pula oleh jamur, dan bukan pula oleh sebab lain misalnya karena alkohol atau minuman keras lainnya. Nah, jadi memang ini masih dalam penelitian penyebabnya. Tetapi dia dikategorikan hepatitis dok ya, karena menyerang bagian organ hati seperti itu dok ya. Karena gejala dan tandanya sama seperti hepatitis. Seperti hepatitis virus ya. Ini kabarnya efek dari ketika kena serangan itu lebih cepat dok ya dan mematikan dok ya. Betul. Makanya disebut akut itu ya, serangannya cepat dan progresif seperti itu. Dan ini kan pertama kali dilaporkan di Inggris Raya, kemudian di negara-negara Eropa lainnya, kemudian ternyata juga ada di Amerika Serikat dan di bulan Mei itu sudah sampai Singapura itu Pak. Nah, bahkan kemudian sudah di Indonesia. Iya, terakhir saya dengar itu tuh di Jakarta sudah ada pasien yang meninggal terkait karena terinfeksi virus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Betul. Itu, nah kenapa rentannya yang saya informasi itu bahwa yang terserang ini anak-anak dok ya? Betul. Lebih rentan di anak-anak ya? Betul. Karena korban yang di Jakarta itu katanya anak-anak Pak ya? Anak-anak, betul. Jadi memang ini dari laporan yang diterima WHO dan oleh Kemenkes saat ini, jadi memang hepatitis ini menyerang anak-anak dari umur 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, makanya kemudian karena gejala dan tandanya sama dengan hepatitis lainnya, kemudian yang masalahnya itu hanya belum diketahui penyebabnya. Namun untuk menegakkan diagnosisnya juga ada 3 kriteria nih Pak. Kriteria 1 itu confirm, jadi betul pasti bahwa itu hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Ada juga ya, diagnosisnya pasti tapi diagnosisnya itu
hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Iya. Betul. Nah, saya Karena dari pemeriksaan virus hepatitis A, B, C, D, dan E negatif, bakteri negatif seperti itu. Nah, memang diduga ada kemudian satu kriteria satu konfirmasi bahwa betul itu adalah hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua itu ada yang namanya probable atau kemungkinan. oh kemungkinan. Jadi kalau yang confirm ini berlaku untuk anak yang di bawah 10 tahun. Nah, Kalau yang 11 tahun sampai 16 tahun itu namanya masih probable atau kemungkinan. Yang ketiga itu ada namanya link epid. Jadi gejala yang sama tapi diderita oleh semua umur, termasuk kita orang dewasa juga. Kalau gejalanya sama tapi namanya link epid karena lebih dari 16 tahun. kenapa ada range-nya itu, Dok? Mulai dari umur 1 bulan sampai 16 tahun. Apakah kalau sudah lewat 16 tahun itu dia bisa terbebas dari ya baik hepatitis A, B, C sampai E itu atau bahkan hepatitis yang belum diketahui sekarang? Ya. Kan selalu wah ini menyerang pada usia mulai dari 1 bulan sampai 16 tahun. Nah, berarti nanti jangan membuat orang-orang yang umurnya lebih dari 16 tahun, wah itu kan kenanya hanya umur 1 bulan sampai 16 tahun, kita udah lebih 16 tahun nih. Jadi slow gitu. Apa gimana itu, Dok? Jadi biasanya yang hepatitis yang menyerang orang lebih dari 16 tahun bisa cepat diketahui penyebabnya. Oh, Tapi gitu ya. A, B, C, D atau E. Tapi pembelajarannya seperti ini, Dok ya. Jadi kalau pemerintah merange-nya itu 1 bulan sampai 16 tahun, itu bukan berarti 16 tahun ke atas itu tidak bisa terkena gitu ya. ya. Cuman ketika dia di umur 16 tahun ke atas itu penyebabnya sudah mudah untuk diidentifikasi, Dok ya. Betul. Baik itu virus ataukah bakteri atau seperti apa misalnya, Dok ya, penyebabnya. Gitu, Dok. Ya mungkin ya itu yang perlu kita edukasi ke masyarakat. Dan tambahan Pak, jadi memang ini kan kemudian karena belum diketahui penyebabnya kemudian muncul kemungkinan penyebab. Iya. Ya. Jadi kemungkinan pertama itu memang dari jenis virus yang jenis lain. Jenisnya ya. A, B, C, D, Iya. E. Kemudian juga ada jenis adenovirus, jenis yang lainnya. Bahkan kemudian karena beberapa kemungkinan itu ada sebagian masyarakat juga yang menghubung-hubungkan bahwa ini akibat dari COVID-19. Jadi ada turunan dari situ, Dok ya. Ya, jadi ini kami perlu terangkan juga bahwa memang hepatitis ini dari sekian kasus yang dilaporkan ke WHO itu memang ada sebagian yang juga hasil PCR-nya itu positif. Nah, Oh, jadi ya ada juga, Dok ya seperti itu ya. Ketika dilakukan PCR terkait COVID ternyata yang positif. Nah, tapi kemudian itu di follow up perkembangannya, kemudian diteliti sebenarnya bahwa itu adalah kasus koinsiden. Jadi infeksi hepatitis itu juga bersamaan dengan infeksi COVID. Jadi Seperti itu. dia terinfeksi hepatitis tetapi juga terinfeksi oleh virus COVID. Betul. Tapi belum disimpulkan bahwa COVID ini sebagai penyebab dari hepatitis ini, Dok ya. Betul. Nah, jadi ini kan kadang-kadang orang itu banyak mengalami infeksi koinsiden itu, Pak. Iya. Yang paling umum itu seorang anak atau seseorang terinfeksi secara bersamaan antara tipus dengan demam berdarah. Biasanya kan pada anak demam masuk rumah sakit biasanya juga karena demam, karena tipusnya positif, dicek kemudian positif, diobatin kok
tidak sesuai harapan ya baru dokternya curiga jangan-jangan ini ada infeksinya, dicek demam berdarah ternyata positif juga. Dan itu 2 infeksi yang Kalau setahu saya dok itu kalau tifus itu udah penyakitnya tifus, malaria, mah. Itu biasanya gandeng. Iya. Itu kalau tifus itu penyakit, ciri-cirinya juga tuh dok, lemes, Khas ya. khas itu lemes, malas gitu ya. Itu penyakit kita itu yang ada di semua manusia itu penyakit malas dok. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya. Itu perlu antisipasi itu penyakit malas itu. Mungkin udah cukup yang memberikan edukasi lah dok ya. Betul. Terkait apa sih hepatitis, kemudian bagaimana penyebarannya, terus penyebab apa, ciri-ciri penyakit hepatitisnya. Nah, ini sekarang kita nih selaku kepala dinas kesehatan Indramayu ini, dok, apakah sudah ada instruksi dari pemerintah pusat atau instruksi dari pimpinan kita, kepala daerah kita untuk mengantisipasi tiba-tiba nanti masuk ke Indramayu atau seperti apa? Apakah sudah pernah dilakukan atau sudah diinstruksikan untuk mensosialisasikan? Jadi kita sudah dapat surat edaran dari Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, di mana surat itu untuk para gubernur dan bupati wali kota untuk supaya mewaspadai adanya penularan penyakit ini. Dan dari Ibu Bupati sudah menginstruksikan ke saya supaya kemudian mengambil langkah-langkah, satu edukasi, yang kedua edukasi ke masyarakat ya melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan SKDR, namanya sistem kewaspadaan ini dan respon ke semua puskesmas dan rumah sakit. Kita sebarkan gejala dan tandanya dari penyakit ini, kemudian apa yang harus mereka lakukan bila menemukan gejala dan tanda seperti itu. Yang dimaksud dok ya. Ada form pelaporannya ke kita. Nah, kemudian manakala kami mendapatkan laporan itu, kami juga akan kemudian menindaklanjuti secara berjenjang. Ada rumah sakit yang khusus ditunjuk sebagai rujukan. Oh, ada rumah sakit khusus rujukan karena dia perlu penanganan khusus juga dok ya terkait. Betul, jadi untuk di Jawa Barat ini baru satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Seperti itu. Se-Jawa Barat baru ada satu rumah sakit rujukan untuk hepatitis dok. Betul, karena memang kita masih dalam kewaspadaan, belum ada laporan yang masuk di Jawa Barat. Oh, itu untuk apabila terdapat kasus suspek untuk hepatitis yang akut yang belum diketahui itu dok ya. Betul. Kalau untuk rumah sakit rujukan, kalau yang hepatitis A sampai E itu semua rumah sakit udah bisa menangani dok? Rumah sakit sudah bisa ya. Nah, jadi kita untuk kewaspadaan itu di puskesmas atau rumah sakit manakala menemukan gejala seperti itu, rujukan langsung seperti dirujukan ke sana. Rujukan seperti biasa kan ke rumah sakit terdekat dulu. Di rumah sakit terdekat itu baru ditentukan dia virus apa. Kalau sudah ditemukan misalnya virus A atau virus B, selesai. Mau di situ. Kalau A, B, C, D, E negatif semua, ini diduga baru dikirim. Dan itu yang berwenang menentukan diagnosis, menegakkan diagnosis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan kita juga ada SOP bahwa sampai kemudian si pasien itu ditegakkan diagnosisnya, kita rahasiakan identitas dan orang tua. Jadi kalau instruksi dari pusat itu sudah ada dok ya, ada untuk mulai mengantisipasi kemudian menyiapkan rumah sakit rujukannya. Betul. Nah, kita mungkin pemerintah pusat juga belajar dari pengalaman yang lalu kita dalam menangani COVID dok ya. Jadi
pemerintah pusat juga tanggap, dan kita juga di daerah harus segera mengedukasikan dok. Iya. Ya kita kadang cuek dok, kita kadang cuek, oh dia kena hepatitis. Ternyata itu sangat-sangat berbahaya dan sangat menular. Betul. Nah itu sebenarnya harus kembali diedukasikan kepada masyarakat terkait penyakit-penyakit menular dok. Karena ya berawal dari yang namanya cuek-cuek gitu dok. Betul. Nanti penyakit hati, yang namanya dicuekin itu sakit dok. Betul Pak. Iya dok. Pengalaman pribadi ya Pak. Bukan juga sih dok. Yang mana yang namanya kalau dicuek itu aduh sakit hati saya. Wah kamu kena hepatitis ya. Oh jauh-jauh sana nular ya. Gitu dok. Ya. Mungkin tambahan sedikit Ya. Pak Nopri, jadi terutama untuk ibu-ibu yang punya anak Nah, kecil, jadi sana. apa yang kita bicarakan tadi itu supaya lebih perhatian pada anak-anaknya, Iya. terutama yang di bawah 16 tahun. Kalau kemudian ada menemukan gejala seperti kita sebutkan tadi, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, klinik atau rumah sakit. Dan khusus untuk hepatitis B, ini sebenarnya jenis penyakit yang bisa dicegah Pak. Oh bisa dicegah ya dok? Dengan imunisasi, ada imunisasi. Oh ada yang imunisasinya. ya. Jadi hepatitis B ini termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I istilahnya. Nah dok, terkait imunisasi ini dok, apakah sudah menjadi program pemerintah kita belum dok terkait imunisasi? Ataukah masih berbayar nih? Gitu. Oh, iya. Kalau biasanya seperti ini dok, saya juga punya anak. Ya. Ketika imunisasi ini, kalau bukan jadwalnya posyandu yang imunisasi ini, ya lumayan dok. Ya. Jadi kadang itulah yang membuat imunisasi ini mahal, nantilah gitu. Ya. Nanti ada uang. Kalau nunggu nanti ada uangnya tuh, ada uang pun karena nanti itu ya itu tuh. Betul. Jadi kalau saat ini Pak, untuk anak sampai 9 tahun kan ada yang namanya imunisasi dasar. Iya. Mulai dari BCG, polio, DPT, Iya. ya, hepatitis B sampai campak gitu kan. Oh. Itu semua sudah disediakan oleh pemerintah gratis di puskesmas, di klinik, di mana pun. Iya. Itu juga. Jadi barangkali ada misalnya maaf ya, Iya. di rumah sakit yang bagus, kemudian melayani vaksinasi dasar untuk anak, itu biasanya sih vaksinnya dari pemerintah. Jadi gitu. pasien bayar itu bayar jasanya. Bayar jasanya ya, bukan bayar vaksinnya dok ya? Bayar vaksinnya Pak. Karena kan ada dok, kalau kita bawa anak vaksin istilahnya imunisasi lah gitu. Vaksin kita pengen vaksin ini dok, vaksin ini segala macam. Kan biasanya harga vaksinnya ya kalau kita ya di tempat-tempat praktek itu mungkin memang mahal dok ya vaksinnya itu sebenarnya dok. Ya, kalau harga vaksin sesungguhnya mahal. Mahal dok ya. Makanya pemerintah itu berusaha untuk meningkatkan imunitas masyarakat itu dengan anggaran yang cukup besar untuk beli vaksin itu. Nah, makanya kemudian bagi ibu-ibu ini kan vaksin ini kan disediakan pemerintah gratis. Nah, makanya supaya kemudian datang ke posyandu sesuai jadwal supaya anaknya dapat imunisasi secara lengkap. Nah jadi ini tambahan lagi loh, ini tambahan edukasi lagi nih, pengetahuan ke masyarakat juga nih. Iya. Ternyata pemerintah itu sudah menyiapkan untuk imunisasi dasar. Betul. Yang tadi dari hepatitis B dan segala macamnya dok ya. Jadi kalaupun ada rumah sakit yang melayani terkait vaksinasi dasar ini, ternyata sebenarnya vaksinasi itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan bayar itu bukan vaksinnya dok ya, ternyata jasanya. Oh seperti itu dok. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah konsen dok ya. Tinggal masyarakatnya aja nih memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah atau tidak. Nah sekarang ini dok, misalnya ya kadang pengetahuan juga sih dok. Ya karena tadi yang kita ketahui masyarakat juga vaksin mahal gitu. Nanti vaksin mahal segala macam. Akhirnya anaknya nggak divaksin. Nah ini yang bisa divaksinkan hepatitis ini sampai umur berapa dok? Gitu.
Apa kita yang dewasa seperti ini belum pernah divaksin, mungkin kita nanya nih, pulang nanya, saya dulu pernah divaksin atau belum nih gitu, hepatitis. Ternyata belum kayaknya. Apakah masih bisa kita divaksin, Dok? Ada Pak. Jadi kalau anak itu kan biasanya sampai umur 4 bulan ya Pak ya. Iya. Biasanya kan 3 kali suntik kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian selang 1 bulan tuh. Nah, untuk yang dewasa itu ada vaksin hepatitis ada. Ada ya? Tapi biasanya diberikan pada orang-orang yang berisiko tertular. Ya, misalnya Kalau dokter, sudah ada perawat yang bekerja di ruangan infeksius atau keluarga yang salah satu keluarganya ada betul. terinfeksi itu udah ya. Cuman itu kan bukan vaksin dasar, makanya berbayar. Itu masalahnya tuh ya. Ada harganya pasti ya. Itu Pak. Ya udah memang benar ya kalau kata orang istilahnya sehat itu mahal. Iya. Jadi ada harga yang harus kita tebus untuk sehat. Iya. Makanya pesan moralnya adalah ketika kita sehat, ya mari tadi yang dokter bilang itu, mari kita jaga pola hidup sehat. Sehat, betul. Mungkin itu saja, Dok. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dari kita ngobrol santai seperti ini bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada. Amin. Masyarakat Indramayu dan khususnya masyarakat Indonesia yang kalau berkesempatan untuk dan bersedia untuk melihat perbincangan kita ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita dapat mengangkat isu-isu lain terhadap kesehatan yang sedang berkembang sehingga kita dapat mengantisipasi masalah kesehatan ini sejak dini. Mungkin itu saja, Dok. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita dapat berbincang lagi di kemudian hari. Dengan senang hati. Siap. Terima kasih Pak.